Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Breaking News terkait dengan banjir yang masih mengepung sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. Dan kita di studio masih berdialog dengan pakar atau pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Bapak Yayat Supriyatna. Pak, tadi kita sudah berbincang panjang lebar mengenai adanya dugaan kesalahan pembangunan yang komprehensif di Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Salah satu kontributor yang bisa kita duga sebagai penyebab banjir hari ini adalah pembangunan pemukiman yang masif. Benar demikian kita tahu tidak, Pak? Jadi begini, kita pertama ngelihat posisi kota tadi di awal ya. Bekasi ini dialirin oleh Kali Bekasi dan ada dua sungai yang menggabungkan ke Kali Bekasi, Sungai Cikeas dan Cilengsi. Kalau di Bekasi kita mengenal KP2C, ada Komunitas Peduli Cikeas Cilengsi. Nah, kedua sungai ini itu menampung potensi air besar yang turun di wilayah hulu di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, sekarang di wilayah Bogor pun itu terjadi pembangunan yang sama-sama masif ya. Wilayah Hambalang, wilayah Sentul dan sebagainya yang merupakan wilayah dari tampungan air di hulunya. Nah, ketika di Bogor kemarin hujan besar, yang menjadi persoalan adalah daya tampung Cikeas, Cilengsi dan Kali Bekasi itu sudah tidak maksimal. Sementara kiri kanan itu ada pembangunan yang sangat masif, yaitu pembangunan perumahan dalam konteks pembangunan pengembang lah dalam resminya. Pemukiman dalam skala besar ini ya. Mengapa dia menarik? Karena satu, Bekasi ini sangat dekat dengan Jakarta. Nah, pilihan tempat tinggal di Bekasi adalah pilihan dalam konteks yang rasional dari jarak dan kebutuhan pelayanannya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah ketika melakukan pembangunan memperhatikan aspek-aspek daya dukung lingkungan atau tidak? Misalnya contoh. Bagaimana memperhatikan aspek muka airnya ya, dia lebih rendah dari kali atau tidak. Yang terjadi sekarang adalah kali lebih tinggi. Di beberapa titik sama seperti di Babelan gitu ya, Pak. Di Babelan tinggi banget. Nah, yang menjadi persoalan juga, persoalan sungai yang di Bekasi itu selain Cikeas, Cilengsi, kemudian Kali Bekasi, ada Kali BCL di Babelan itu ke arah muaranya dan Muara itu Gembong, Muara Gembong nih ujungnya dan merupakan Kabupaten Bekasi. Jadi pertanyaannya, kalau ada masalah di dua sungai itu, ketemu di Kali Bekasi, ketemu di BCL, ini makin parah. Artinya apa? Ke depan kita perlu hati-hati dalam pengelolaan das di daerah ini karena potensi bisa terulang kalau terjadi hujan ekstrim. Nah, yang kemarin itu bisa dikatakan hujan ekstrim itu terjadi di Bogor dan hujan di Bekasi pun itu 141 mm, artinya mendekati ekstrim. Ekstrim itu di atas 150. Jadi pertanyaan kita adalah ada faktor-faktor selain cuaca atau hujan yang tinggi di wilayah hulu dan hujan di Bekasi juga sangat membantu terjadinya peningkatan muka air itu. Menarik, Pak ya. Kita tahan dulu ya, Pak ya. Pemirsa, kita masih menunggu informasi dan sekarang kita terhubung dengan reporter TV One Laura Louis di Jakarta. Laura, selamat pagi. Bagaimana situasi masyarakat terdampak di sana? Laura, silakan. Ya, selamat pagi Riki dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini pagi ini saya berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana kondisi pemukiman warga yang terdampak banjir di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur kemarin. Dapat Anda saksikan pemirsa, beginilah kondisinya. Ini merupakan lokasi pengungsian yang berada di lobi lantai 1 Universitas Binawan, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi warga atau lokasi terjadinya banjir. Di sini kami melihat beberapa warga, ada beberapa yang masih belum bisa untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dikarenakan masih ada rumah mereka ini yang terendam banjir, masih ada rumah mereka yang masih tergenangi sisa genangan banjir kemarin dan juga rumah mereka ini masih dipenuhi oleh lumpur atau tanah-tanah basah yang merupakan sisa dari banjir kemarin. Dan juga salah satu alasan mereka kenapa belum bisa kembali ke rumah mereka ini adalah karena memang di rumah mereka ini belum ada air dan juga listrik yang masih mati, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka saat ini. Mereka masih menunggu listrik dihidupkan kembali dan menunggu air bisa menyala kembali di rumah mereka. Untuk banjir ini kemarin ketinggiannya mencapai 2 meter. Ini puncak ketinggian banjir ini mencapai 2 meter, namun tergantung di mana lokasi rumah warga ini berada.
Ketinggian air ini sekitar 150 cm hingga 2 meter. Untuk tadi malam ini bahkan ketinggian air masih mencapai 350 cm. Untuk lokasi pengungsian sendiri pemirsa di Universitas Binawan ini ada di lobi universitas ini sendiri, ada juga di Musola Al-Islah Universitas Binawan. Namun yang diungsikan di Musola Al-Islah ini adalah warga yang tinggal di Kelurahan Cawang. Di sana ada sekitar 4 RT yang terdampak. Dan untuk di lokasi pengungsian ini sudah ada satuan petugas yang membantu kebutuhan logistik para korban seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, BPBD dan juga Gulkarmat. Nah, di sini kami akan ajak Anda untuk mewawancara salah satu korban dari banjir di Kelurahan Cililitan ini, pemirsa. Ibu selamat pagi, izin ya, maaf. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ini boleh diceritain nggak kemarin ini ketika terjadi banjir itu ceritanya seperti apa kronologinya? Kalau ceritanya, kalau kronologinya itu air sempat surut dari pertama. Terus untuk yang kedua kalinya memang sudah diinformasikan oleh tim SAR, Basarnas kalau air bakal naik lagi. Untuk ketinggiannya kurang lebih kalau di daerah rumah saya itu 3,5 meter. 1,5 meter ya? Iya, karena kan saya dekat pinggir kali. Jadi itu melebihi batas. Jadi genteng itu cuman kelihatan ujungnya aja gitu. Ibu ini ketika kejadian lagi ngapain pas itu dan jam berapa? Itu pagi. Lagi beres-beres rumah karena udah diinformasikan. Jadi kita lagi beres-beres rumah, tiba-tiba air langsung naik. Ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama anak, sama ibu, sama keluarga. Oke, ini saat banjir terjadi sempat nggak untuk menyelamatkan barang-barang berharga? Enggak sama sekali. Berarti ini kerugiannya apa aja, Ibu? Ya kalau dibilang kerugian sih ya banyak, Mbak. Jadi semua benda nggak dibawa. Tapi yang penting anak-anak sehat, ibu sehat. Kalau untuk benda emang nggak mikirin, Mbak. Yang penting anak sehat, ibu sehat. Karena ibu kan udah cuci darah, sakit-sakitan. Jadi yang diutama orang tua. Gitu. Oke, ini ada orang tua yang sakit, ini ada bantuan obat-obatan atau penanganan kah dari ada? Karena penanganannya kalau ibu kan cuci darah, jadi penanganannya itu obat-obatan yang sering dikonsumsi aja. Jadi untuk selebihnya mereka masih takut. Ibu terima kasih banyak ya. Nanti kembali ke rumah jam berapa kira-kira? Ini Mau kembali ke rumah. Siap. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu warga yang terdampak banjir. Tentunya banyak kerugian yang mereka alami mulai dari alat-alat elektronik, obat-obatan, barang-barang berharga seperti surat-surat dan lainnya. Dan tentunya mereka sangat berharap segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan di sini. Sementara kembali ke Riki di studio. Baik, terima kasih Laura Luis langsung dari Jakarta. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan informasi-informasi dari beberapa titik terkait adanya banjir yang masih terjadi hingga hari ini dan juga dialog bersama pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Usai jeda.